kegiatan saya dari subuh sampai siang hari. Kembali lagi di Nora Lives, keseharian ibu rumah tangga. Apa kabar teman-teman? Hari ini saya bangunnya pagi sekali. Ini masih sekitar jam setengah limaan. Teman-teman jangan salfok sehingga penerangannya tuh kurang ya. Ini masih pagi sekali saya bangun. Lalu saya lanjutkan mencuci pakaian karena saya sudah rendam dari semalam ya teman-teman. Lalu setelah selesai jemur pakaian, saya buat sarapan karena ini masih pagi, anak-anak saya belum bangun. Jadi saya buat sarapan. Hari ini saya mau sarapan apa? Kalau anak-anak mereka sudah request kalau hari ini mereka mau makan nasi pakai telur ceplok, pakai kecap. Ya udah karena untuk mamanya kan harus buat apa ya? Akhirnya saya lihat ada pisang tanduk ya yang mateng. Saya akhirnya berpikir saya mau buat pisang goreng crispy. Coba teman-teman, saya tuh pingin banget makan pisang yang panjang-panjang begini. Sebenarnya di kompleks saya juga ada jual ya pisang yang panjang begini, selonjoran panjang gitu. Ya, kayaknya sensasinya berbeda aja ya. Tapi serius, makan ini itu bikin kenyang teman-teman. Soalnya satu buah itu besar banget. Nah, pagi ini saya baru satu kan. Saya kemarin di pasar beli tuh beberapa buah ya teman-teman. Ada sekitar 4 buah tapi masih mengkel gitu. Bahkan cenderung masih hijau ya. Jadi saya biarin aja. Ternyata hari ini saya lihat wah sudah ada satu yang matang. Kebetulan masih pagi dan bingung mau sarapan apa. Aku pikir enak juga minum kopi pahit, kopi hitam pakai pisang goreng. Akhirnya saya mulai. Nah, itu dimulai dari saya mengupas pisangnya dan dipotong perlahan-lahan. Ternyata teman-teman, proses memotongnya itu juga butuh keahlian khusus ya teman-teman. Ya sudahlah, maksud hati pingin buat lebih tipis lagi, tapi ternyata malah putus. Ya udahlah ya. Saya akhirnya memutuskan untuk tidak memotong lagi, cukup segitu aja. Dari satu buah itu saya dapat 5 slice ya. Dari 5 slice itu, nah ini dia pisangnya sudah siap. Yuk kita langsung, nggak usah lama-lama lagi teman-teman, kita langsung ke proses menggorengnya. Untuk tepungnya sendiri saya juga pakai tepung yang ada di rumah saja. Biasanya saya lebih suka pakai tepung terigu dan juga tepung beras, lalu dikasih sedikit garam dan air. Sesimpel itu bahannya, adonannya. Karena ini pisangnya juga cuma satu, saya buatnya cuman pakai 3 sendok ya, 3 sendok tepung terigu dan 2 sendok tepung beras. Nah ini aja udah banyak loh teman-teman sebenarnya ini. Nah, semua bahan itu saya kasih sejumput garam, saya kasih air ya teman-teman. Nah, saya kasih air lalu aduk sampai kekentalan yang saya inginkan. Sebenarnya sih dalam mengaduknya bisa aja pakai sendok, tapi karena saya melihat ada wis yang nganggur ya teman-teman, daripada wisnya nganggur digantung-gantung aja, yaudahlah saya pakai untuk ngaduk-ngaduk tepung ya. Ini saya juga pakai wis yang kecil bukan yang besar ya, jadi saya pakai aduk biar ya kelihatan kayak safe gitu ya pakai wis, tapi supaya juga lebih merata sih sebenarnya. Nah, kita buat pisang goreng aja lama banget ya. Lalu pisang ini terus jangan sampai bergerindil ya, karena kalau terlalu tebal atau terlalu bergerindil nanti nggak jadi crunchy lagi loh. Jadi saya aduk sampai benar-benar halus. Emang sedang ngaduk-ngaduk ini ibu yang satu ini ya, karena sebenarnya emang ini loh masih pagi ya, jadi ya semangatnya masih ada, kekuatannya masih ada. Kita pakai untuk aduk terus pisang ini ya, aduk terus adonan untuk pisang ini ya. Nah ini udah mau halus nih teman-teman. Kalau sudah seperti ini tandanya udah siap untuk dimasukkan pisangnya. Nanti sambil goreng pisang saya juga bersih-bersih sayur ya, tapi saya nggak record. Tapi sebelum goreng saya panasin dulu nih minyaknya saya panasin pakai minyak secukupnya, lalu ambil 1 lonjor pisang, 1 slice, lalu masukkan. Nah ini minyaknya belum begitu panas ya, jadi saya masukkan satu persatu, ambil lagi karena lumayan besar ya. Sebenarnya juga nggak sesimpel yang kita pikir ya ternyata. Kalau besar itu lebih riuh ternyata. Lalu saya ambil lagi ya, ini aja lihat, coba teman-teman lihat.
Ini wajan yang diameter 24 loh. Artinya besar juga ya, panjang banget tuh pisang. Nah, cukup 3 deh daripada mereka nempel-nempelan ya. Ya udah. Setelah itu ini saya sudah balik dan mau diangkat, lihat tuh hasilnya. Besar sekali, dan ini karena pisangnya udah matang ya. Ini nggak gosong loh teman-teman. Dan pisangnya super duper manis teman-teman. Nah, lalu selanjutnya kita masukin lagi, masih ada sisa kan tadi ini baru 3. Tadi kan buatnya 5 ya teman-teman. 5 slice. Nah, 5 slice. Nah, saya masukin lagi nih selanjutnya nih. Yang tadi patahan itu biar panjang kita sambung nih, kita sambung. Nah, gitu. Terus kita kan tadi saya bilang tepungnya banyak nih, kayaknya adonan tepungnya banyak. Jadi saya masukin lagi tepungnya, adonan tepungnya, lalu saya goreng. Nah, ini cukup 2 kali ya, 2. Karena sudah habis. Lalu ini masih ada sisa patah-patahannya, dan coba teman-teman lihat. Karena emak-emak yang nggak mau rugi ini ya, teman-teman. Saya tuh sisa tepung-tepungnya itu saya aur-aurin di dekat pisang. Jadi nanti hasilnya ada adonan yang udah kuning, ada adonan yang masih putih. Tapi sumpah ini keren banget, ini tuh enak banget, garing banget. Coba teman-teman di rumah deh kalau mau crunchy, cuman 2 bahan itu aja. Karena tepung beras itu buat kokoh dan tepung terigu itu buat mengikat ya. Jadi 2 tepung itu aja, dia juga tahan lama yuk. Lumayan tahan lama, dari pagi sampai siang tuh masih crunchy ya. Dan satu lagi yang menguntungkan emak-emak, dia nggak nyerap minyak teman-teman. Nah, ini sambil pisangnya saya goreng, saya sambil bersihin sayur-sayuran ya. Saya hari ini kan mau lanjut mau masak siang ya. Ternyata saya goreng pisang itu, saya lihat wah ini sekarang ternyata udah 8:30. Nah, sambil nanti sarapan nih, saya buat kopi dulu nih, saya mau masak air. Nah, ini lihat, coba teman-teman lihat. Tepungnya ada yang udah kuning, ada yang masih putih. Yang putih itu yang tadi tambah-tambahan itu ya teman-teman. Jadi emak-emak itu semuanya serba hemat, semuanya serba nggak mau rugi ya. Tapi ya nggak apa-apa, nama juga emak-emak ya, harus begitu, harus untung besar dong. Lalu nah ini udah matang, kita mau angkat ya. Angkat, kita mau sarapan dulu. Nah, airnya juga saya kan masak air ya di sebelah. Saya masak airnya dulu. Dan saya mau buat kopi, karena sebenarnya air di termos tuh ada, tapi kayaknya kopi tuh nggak afdol kalau airnya tuh nggak mendidih banget ya, karena ya nggak afdol aja menurut saya. Nah, airnya udah mateng, saya sediain di kopinya. Ini benar-benar kopi hitam ya. Nah, saya pakai 1 sendok teh aja udah cukup. Lalu saya mau ini kopinya saya sudah masukin ke cangkir ya, ke gelas. Saya mau tuangkan air panasnya. Nah, tuangkan air panas, biarkan sebentar, lalu nanti diaduk-aduk. Sepertinya tutorial buat kopi nggak usah diajarin kan, ibu-ibu semua udah pada tahu nih. Terus sebagai cari pencahayaan, sudah tuang airnya. Nah, biarkan sejenak, lalu diaduk-aduk ya. Sudah, kopi dan pisang gorengnya siap. Ayo kita sarapan. Nah, biar amunisi terisi lagi dan untuk lanjutin ke kerjaan selanjutnya. Soalnya selanjutnya saya mau masak untuk siang. Nah, sambil ngopi nih teman-teman, saya juga bersihin sayurannya. Nah, ini ikannya yang tadi saya pagi-pagi keluarin dari freezer, dan saya mau kerat-kerat dulu karena saya pingin bakar aja ya ikannya. Jadi saya kerat-kerat semua ikannya satu persatu, dikerat-kerat. Jangan ada yang lupa ya, kalau ada yang lupa sayang, nanti kan bumbunya biar lebih meresap lagi itu. Nah, sampai selesai, untung ikannya hanya 5 ekor. Kalau ikannya 10 ekor, kebayangkan lamanya cuma ngerat ikan doang. Jadi ya begitulah. Lanjut, kita mau kasih bumbu marinasinya. Saya kasih bumbu marinasinya di sini tuh pendek-pendek, yang simple-simple aja yang ada di kulkas. Pertama saya pakai jeruk nipis, tapi jeruk nipisnya kecil. Saya tambah dengan jeruk lemo ya, yang untuk jeruk sambal tuh. Daripada udah kuning-kuning, saya taruh di sini biar wanginya, biar semerbak harum gitu lah. Nah, setelah jeruknya masuk, saya kasih bubuk-bubukan aja ya, karena saya
malas ngeblender atau ngulek ya. Jadi saya nanti kasih kunyit, ketumbar, garam, saus tiram sedikit. Nah, dan juga kecap asin. Nah, biar dia benar-benar meresap sampai ke dalam daging-daging si ikan ya. Nah, ini kita sudah marinasi semuanya dengan baik supaya jangan amis gitu kan. Lalu kita mau tambahkan yang lainnya lagi. Oke. Nah, ikannya kita liatin aja dulu sambil saya turun-turunin bumbu-bumbunya ya. Ada garam yang pertama. Lalu ini lanjut lagi kita masukin ketumbar. Lalu kita masukkan. Nah, kunyit itu penting banget loh. Karena itu juga bantu ngurangin bau amis ya, teman-teman. Lalu kita mau ini lada ya, teman-teman. Lalu ini kecap asin. Oke. Kasih saus tiram sedikit. Padahal sebenarnya kalau udah ikan gak usah saus tiram ya, udah wangi semerbak. Kita aduk rata. Ini mungkin tempat yang kekecilan kali ya, tapi ya sudah lah ya. Sayang gitu kalau ambil tempat baru, malas nyuci piring lagi. Sesudah itu kita didiamkan sebentar. Sambil didiamkan, saya lanjut membersihkan sayur-sayuran. Saya pakai sayuran untuk sop kita kali ini. Saya ada sop daging tulang ya, daging B2. Jadi untuk sayur sop saya hari ini hanya pakai labu siam, wortelnya tuh banyak banget karena sisaan wortel yang sepotong-sepotong itu kan sayang tuh kalau dibuang, dan kebetulan anak-anak saya juga suka wortel. Ya sudah lah ya, kita pakai wortel saja. Nah, pertama-tama itu dagingnya saya tuh untuk saya sudah keluarin dari kulkas ya untuk hilangin kotor-kotorannya. Saya rebus dulu si daging nih pakai bunga lawang, daun serai dan juga daun salam sampai busa-busanya keluar. Jangan terlalu lama ya sekitar 5 menitan lah ya. Jadi supaya kaldunya juga nggak belum keluar ya. Nah, saya ratain dulu, pastikan untuk semua dagingnya itu sudah tertutup, sudah termasuk ke dalam air supaya kotoran-kotoran yang masih melekatnya itu bisa hilang ya. Oh ya teman-teman, jangan salfok ya, kok berisik banget ya pas voice over. Ya saya voice overnya nih hari Jumat, padahal ini kemarin ya hari Kamis saya ambil. Nah, saya voice overnya hari Jumat kan, tahu aja lagi sholat Jumat karena kebetulan rumah saya kan dikelilingi oleh musola dan masjid. Jadi ya begitulah ya. Tadi mudah-mudahan teman-teman nggak apa-apa ya, nggak ada yang protes ya kok berisik banget. Soalnya saya cari-cari waktu untuk voice over itu sangat susah. Lalu lanjut, saya mau setelah saya rebus dulu daging airnya di sebelah. Sambil tunggu airnya mendidih untuk masak sop, saya mau panggang dulu ya ikannya yang tadi. Nah, ikan ini pertama saya panaskan wajan dan dikasih sedikit margarin. Lalu setelah margarinnya selesai, saya mulai memfry. Sebenarnya nggak fry sih, panggang lah ya, atau bakar teflon gitu. Nah, saya bakar tuh pakai teflon aja. Nah, jangan lupa dikasih jarak dan dikasih margarin supaya nggak lengket ya teman-teman. Juga menambah rasa gurih pada ikan. Nah, setelah ikannya di fry, saya kembali ke air. Nah, ya ini airnya sudah mau mendidih. Saya mau masukkan semua daging-daging yang tadi sudah mendidih itu saya cuci bersih. Lalu saya masukkan semua dagingnya ke dalam panci. Nah, setelah itu saya seperti proses buat sop pada umumnya lah, kembali lagi ke ikan. Lihat tuh ikannya sepertinya udah matang, saya oles-oles dulu. Jadi tadi sisa bumbu dari rendaman itu saya kasih kecap manis biar agak ada manis-manisnya. Lalu saya olesin nih di sepanjang di ikan ini supaya dia lebih enak, dia lebih gurih gitu loh. Jadi semuanya ada rasanya gitu. Lalu setelah ikannya ini, karena saya masaknya 2 kompor, saya kembali lagi lihat tuh gimana keadaan sop saya ya. Nah, sambil ikan ini saya biarin aja dulu ikannya di situ belum matang ya. Lalu saya balik. Nah, tapi sebenarnya ini baliknya agak ringkih teman-teman. Jadi kalau pakai pencapit itu ya, kalau nggak kering benar-benar itu bikin hancur ikan sebenarnya. Tapi ya sudahlah, biar daripada kepanasan. Akhirnya saya mikir, wah sayang nih ini ikan bisa hancur. Akhirnya saya cari spatula nih
dapat deh nih spatula. Lalu saya mulai membalik ikan. Ternyata juga susah membalik ikan segede ini, ikannya lumayan besar. Ya itu seukuran 24 itu juga ya. Lalu saya balik semuanya. Lah tuh, jangan salfok di cara saya membalik ya, gimana nggak hancur ya. Nah setelah selesai membalik teman-teman, saya kembali ke ikan. Kembali ke ikannya, kecilin sedikit apinya. Nah ini juga jangan lupa dioles-oles lagi. Lalu ke sop, ini airnya sudah mendidih, kita buang busa-busanya supaya jangan ada kotor-kotoran ya. Jadi kuahnya tuh bisa tetap bening. Lalu setelah busa-busanya semuanya selesai, dan ini juga sudah lumayan lama loh teman-teman, udah sekitar setengah jaman saya merebusnya sebenarnya. Lalu kita memasukkan semua sayur-sayurannya yang tadi saya sudah sebutkan dan saya sudah cuci bersih sayur-sayurannya. Kita masukkan ya. Ini apinya saya kecilin akhirnya karena nanti tumpah-tumpah ya teman-teman. Nah, saya kecilin apinya. Lalu kita masak sop. Nah sop kali ini tuh sop paling simple karena tidak ada goreng-gorengannya. Karena saya juga nggak ada daun seledri ya. Jadi saya tuh pakai hanya daun bawang ya teman-teman. Jadi wanginya tuh kurang serong. Tapi untuk bumbu-bumbunya, untuk bumbu-bumbu sop pada umumnya ya, saya tambahkan rempah-rempah kering itu ada kayu manis, cengkeh, bunga lawang, kapulaga ya. Nah itu saya masukkan ke dalam daging sopnya dulu. Juga ditambah serai dan daun salam supaya jangan amis. Nah setelah itu sayur-sayuran masuk dan ini lihat, coba lihat dia udah cantik, sudah jadi. Dan untuk seasoningnya cuman pakai itu garam, lada bubuk dan kaldu sapi ya. Nah setelah semuanya oke, semuanya jadi, akhirnya saya ini ada gaya-gayaan tes-tes rata, kita mau makan siang. Ikannya sudah matang dan sop kita hari ini. Terima kasih sudah menonton.